Kalian sukses sebagai manusia kalau punya 4 itu nanti perasaanmu. Punya rasa simpati, punya rasa malu, punya kerendahan hati, punya benar salah. Kalau kalian punya 4 ini, berarti sudah sukses jadi manusia. Yang pertama apa? Simpati. Ini khas manusia. Jadi kalau saling menyayangi itu kan simpati. Ini tadi dasarnya Ren tadi, kasih sayang kemanusiaan. Jadi manusia yang sejati punya rasa simpati, punya empati. Kalau ada saudaranya sakit, saudaranya susah, saudaranya sengsara, dia ikut simpati. Kalau bisa ikut membantu. Ini khas manusia. Di luar manusia tidak. Ayam itu kalau ada ayam, misalnya segerombolan ayam, ada satu ayam sakit, yang lain tidak mikiri tile, tidak mikiri. Kalau ada ayam meninggal kan tidak ada ya takziah yuk, nggak ada. Bela sungkawa tidak ada. Khas yang bisa simpati itu manusia. Kadang-kadang di penyembelihan yang sana temennya sedang disembelih, yang sini seneng-seneng, bahkan ada yang kawin. Tidak ada rasa simpati sama sekali. Ya memang hewan. Makanya kalau manusia kehilangan rasa simpati ini, derajatnya turun. Kalau pakai terminologinya Al-Quran, bahkan dia bisa lebih rendah daripada binatang. Ciri pertama kita sukses jadi manusia, punya rasa simpati. Ya, simpati, empati itu sering digambarkan posisikan dirimu di posisi dia. Yang sakit dia sih sebenarnya, cuma aku ikut merasakan sakit sehingga aku bersimpati padanya. Yang ambiar dia sih, tapi aku juga ikut merasakan, loh kasihan dia. Sudah umur berapa dia bolak-balik ambiar-ambiar. Itu namanya simpati. Yang bisa kayak gini hanya manusia. Binatang, makhluk yang lain tidak bisa. Nah, di antara kesuksesan kita jadi manusia simpati. Yang kedua malu. Ya malu termasuk segan. Ini kalau dalam hadis banyak kan menyindir bahwa manusia itu cirinya malu. Kalau kamu tidak punya malu, lakukan apapun yang kamu inginkan. Kuncinya jadi manusia antara lain malu. Kalau punya rasa malu, masih manusia. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu loh Pak. Kalau saya misalnya ngambil gelasnya 2, yang satu tak taruh di tas, yang satu tak ambil aja. Jadi bawa botol sendiri tak isi, mumpung belum ada yang datang. Ini nggak ada yang tahu. Tapi malu, masih manusia. Kalau sudah tidak punya malu, kehilangan kualifikasi kemanusiaanmu. Harus punya malu. Malu untuk yang jelek-jelek. Jadi kalau kalian tidak punya malu, katanya Nabi kan, ya lakukan apapun. Kuncinya cuma rasa malu. Malu inilah nanti jadi dasar lahirnya kebenaran dan keadilan. Kalau orang sudah malu berbuat jahat, orang malu kalau salah, itu kan lahirnya kebenaran. Saya bisa sebenarnya membuat dia sengsara, susah, aku punya kuasa atas dia, tapi tidaklah. Aku harus adil. Malu aku kalau ketahuan menyakiti orang lain. Itu harus punya rasa malu. Selama rasa malu, rasa segan ini masih ada, kita masih manusia. Tapi kalau sudah tidak punya malu, perlu introspeksi lagi. Saya itu loh, ini tadi kan perbuatan jahat, perbuatan jelek. Aku kok tidak malu ya? Itu kamu coba introspeksi. Sebenarnya yang saya lakukan ini kalau ketahuan memalukan. Tapi kok aku sendiri tidak malu ya? Ayo introspeksi. Sebenarnya kamu harusnya malu. Dan malu salah satu di antara kualifikasi kita jadi manusia. Yang ketiga rendah hati dan kerelaan. Hanya manusia yang punya sifat murah hati, rendah hati, mendahulukan temannya, membela yang lain.
Jadi mengutamakan orang lain. Ini sumbernya moralitas kesusilaan. Lawannya kan egois. Ingin menang sendiri, ingin enak sendiri. Kalau kita hanya ingin enak sendiri, ingin menang sendiri, ingin selalu diunggulkan, itu biasanya kita terus jadi sombong. Coba dicek, sebenarnya kalau kita manusia yang sejati harus punya kerendahan hati. Kalau binatang tidak bisa dituntut rendah hati, tidak bisa. Kalau kita kadang-kadang jalan, di depan kok di belakangku ada orang tua, terus kita mikir, monggo mbah jalan duluan, itu bisa. Tapi kambing, bebek tidak bisa, tidak ada kok bebek jalan terus ada yang lebih tua, terus yang minggir, tidak ada. Dia tidak bisa begitu, yang bisa begitu manusia. Jadi maka rendah hati, menundukkan diri, tidak menyombongkan diri. Di situ nanti kuncinya lahirnya moralitas kesusilaan. Kalau kita tidak mampu merendahkan diri, ya kita menyebutnya sombong. Kalau menurut Imam Ghazali, nafas yang sabuiyah, yang ganas, selalu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, ya kita perlu introspeksi lagi tentang kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat, rasa benar dan salah. Kemampuan untuk memilih yang benar dan menghindari yang salah. Kemampuan untuk nyaman dengan kebenaran dan tidak nyaman dengan kesalahan. Itu ciri manusia. Kalau manusia itu merasa nyaman dengan kesalahan, merasa tidak salah padahal dia salah, itu perlu introspeksi lagi, perlu muhasabah lagi. Karena cirinya manusia itu rasa benar, rasa salah. Ya memang kita manusiawi kadang-kadang salah, tapi jangan sampai hilang rasa bersalah. Begitu kamu kehilangan rasa bersalah, hidupmu akan bermasalah. Saya sering bilang, orang itu bohong sekali, dia akan merasa sangat bersalah. Tapi bohong 2 kali, rasa bersalahnya tinggal separuh. Bohong 3 kali, mungkin tinggal 1/4. Bohong 4 kali, dia tidak akan ada rasa apa-apa sudah. Kemarin-kemarin bohong sukses dan aman-aman saja. Lama-lama terbiasa kamu bohong. Maka sense of guilty-nya lama-lama bisa mati. Ketika sudah tidak terasa apa-apa meskipun kamu salah, berarti kamu sudah kehilangan salah satu komponen besar dirimu sebagai manusia, yaitu rasa bersalah. Kadang-kadang mungkin tuntutan situasi tidak sengaja kita bersalah. Tapi tetap kalau bisa rasa bersalahmu jangan sampai mati. Cara untuk dia tidak sampai mati apa? Jangan di-excuse. Begitu kamu maklumi, besok kamu tidak akan malu, tidak akan segan lagi melakukan kesalahan lagi. Terus kamu ulang-ulang sampai kamu mati rasa sudah. Kalau sudah mati rasa, maka kemanusiaanmu juga akan mati. Kamu dengan santainya menyakiti orang lain. Kamu dengan santainya menzalimi orang lain, karena sudah biasa. Kemarin juga begitu. Nah, maka hidupkan perasaan benar salah ini. Bersyukurlah kalau benar, introspeksi, perbaiki diri kalau salah. Jadi kalau kalian menyebut diri kalian manusia, coba dicek. Masih hidupkah rasa simpati itu? Masih adakah rasa malu? Masih bisakah berendah hati? Dan masih terasakah kalau kamu benar atau salah? Selama ini masih ada, alhamdulillah. Kalau ada satu komponen yang hilang, cepat-cepat diperbaiki. Manusia akan hancur peradabannya kalau 4 hal ini hilang. Ketika orang tidak saling bersimpati, saling menyerang, ketika orang sudah tidak punya malu, ketika setiap orang inginnya egois mengunggulkan diri dan kepentingannya, ketika orang sudah tidak peduli lagi mana benar mana salah, yang hari ini kita sebut post-truth itu, maka kalau ini tidak diperbaiki, lama-lama peradaban akan hancur. Jadi mungkin tidak perlu nunggu kiamat. Sebenarnya nanti yang menghancurkan peradaban manusia itu ya manusianya sendiri.
Katanya sebentar lagi mau perang dunia ketiga. Ya, alhamdulillah kalian kan sudah sumpek masalah banyak, solusinya gimana? Akhirnya perang juga lumayan. Iya, yang skripsinya ndak selesai, tesisnya ndak selesai. Sekarang ada alasan perang, Pak. Ya, oke. Jadi apapun yang terjadi tetap jadi manusia. 4 ini alat utamanya adalah hati.